Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kasus Peraram Kawin Nyentana di Desa Kuta, Bali. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aulia Nisrina Azmi dengan NPM 2412011125. Saya Naswa Salsabila dengan NPM 2412011080. Saya Zalwa Zaira Bilbina dengan NPM 2412011083. Saya Karina Yudianto dengan NPM 2412011133. Saya Meliza Dushaini MZ dengan NPM 2412011144. Selanjutnya, materi pertama akan dibacakan oleh Naswa. Yang pertama, definisi Peraram Nyentana. Peraram kawin nyentana di desa adat Kuta adalah aturan adat tambahan yang disepakati dalam perumahan desa untuk mengatur kewajiban, hak, serta tata cara pelaksanaan perkawinan nyentana, yaitu bentuk perkawinan di mana laki-laki masuk ke dalam keluarga perempuan dan mengikuti garis keturunan pihak istri. Dalam konteks desa adat Kuta, Peraram ini menetapkan ketentuan mengenai beban upacara, kewajiban ayahan, sanksi adat, serta kedudukan laki-laki setelah menjadi bagian dari keluarga istrinya. Peraram ini dibuat untuk menjaga keseimbangan adat, memelihara tatanan keluarga, dan memastikan bahwa proses nyentana berlangsung sesuai nilai-nilai tradisi yang berlaku di desa adat. Kasus Peraram Kawin Nyentana. Kasus Peraram Kawin Nyentana di desa adat Kuta, Bali mencerminkan dinamika menarik antara tradisi, kesepakatan kolektif, dan realitas sosial masyarakat adat. Perkawinan nyentana sebuah sistem ketika laki-laki masuk ke keluarga perempuan dan mengikuti garis keturunan sang istri. Tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membawa sejumlah kewajiban adat yang telah diatur secara rinci dalam Peraram desa. Ketika ketentuan ini tidak sepenuhnya dipahami atau dianggap memberatkan, muncul ketegangan antara keluarga dan desa adat. Sengketa ini memperlihatkan bagaimana Peraram sebagai wujud perjanjian adat yang lahir di musyawarah bersama, memiliki kekuatan mengikat yang tinggi dan tetap berlaku bagi seluruh krama meskipun pemahaman tiap pihak belum selalu berada pada titik yang sama. Kasus ini pada akhirnya menegaskan betapa pentingnya komunikasi, transparansi, dan pemahaman bersama dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan praktik kehidupan adat sehari-hari. Selanjutnya ada inti permasalahan. Inti permasalahan dalam kasus Peraram Kawin Nyentana di desa adat Kuta berawal dari ketidaksepahaman antara keluarga laki-laki dan desa adat mengenai kewajiban adat yang harus dipenuhi dalam perkawinan nyentana. Peraram yang telah disahkan melalui Paramun Desa menetapkan sejumlah kewajiban seperti pembayaran denda atau pelaksanaan ayahan tertentu sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki yang masuk ke keluarga perempuan. Namun, keluarga laki-laki menolak kewajiban tersebut dengan alasan tidak pernah benar-benar memahami atau menyetujui ketentuan Peraram. Penolakan ini kemudian memicu ketegangan karena desa adat memandang bahwa Peraram bersifat mengikat bagi seluruh krama tanpa terkecuali. Perbedaan pandangan inilah yang menjadi sumber konflik, memperlihatkan bahwa ketidaksiapan menerima konsekuensi adat dan minimnya komunikasi dapat menimbulkan sengketa antara pihak keluarga dan struktur adat desa. Selanjutnya ada jenis sengketa. Jenis sengketa dalam kasus Peraram Kawin Nyentana di desa adat Kuta termasuk dalam kategori sengketa perjanjian adat, karena aturan yang dipersoalkan berasal dari Peraram sebuah kesepakatan kolektif yang dibentuk melalui perumahan desa dan mengikat seluruh krama adat. Sengketa ini muncul ketika keluarga laki-laki yang masuk ke keluarga perempuan menolak kewajiban adat yang ditetapkan dalam Peraram, seperti pembayaran denda adat dan pelaksanaan ayahan. Penolakan tersebut menimbulkan konflik karena desa adat menilai bahwa Peraram bersifat mengikat. Sementara keluarga laki-laki memandang ketentuan itu tidak pernah mereka sepakati secara langsung. Perbedaan pandangan tentang status Peraram sebagai bentuk perjanjian adat inilah yang menjadikan kasus ini sebagai sengketa perikatan adat yang menyoal validitas, kewajiban, dan pengikatan norma adat terhadap individu dalam komunitas adat. Selanjutnya, analisis hukum adat pada Peraram Nyentana. Analisis hukum adat terhadap kasus
Perarem Kawin Nyentana di Desa Adat Kuta menegaskan bahwa perarem memiliki kekuatan mengikat karena dibentuk melalui mekanisme perumahan desa yang diakui oleh sistem hukum negara. Kedudukan perarem sebagai aturan adat tambahan berlandaskan pada awik-awik desa adat yang menjadi sumber tertinggi di internal komunitas adat. Secara yuridis, keberlakuannya diperkuat oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, yang secara eksplisit mengakui perarem sebagai produk hukum adat yang sah dan wajib dipatuhi oleh seluruh krama. Selain itu, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan ruang bagi desa adat untuk mengatur masyarakatnya melalui hukum adat yang hidup dan dipatuhi. Kerangka hukum ini diperkuat oleh prinsip desa mawacara, yaitu kewenangan desa untuk menetapkan tata aturan sesuai tradisi setempat. Dengan demikian, meskipun keluarga laki-laki merasa tidak menyetujui perarem secara langsung, kewajiban yang ditetapkan tetap mengikat karena hukum adat menempatkan keputusan kolektif melalui paruman sebagai kesepakatan tertinggi, bukan persetujuan individual. Hal inilah yang menjadikan sengketa ini valid sebagai sengketa perjanjian adat karena perarem telah memenuhi unsur kesepakatan komunal yang sah menurut baik hukum adat maupun hukum positif di Indonesia. Penyelesaian sengketa dalam kasus pararem kawin nyentana di Desa Adat Kuta dilakukan melalui mekanisme adat dengan mengutamakan musyawarah dalam perumahan desa yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam struktur adat Bali. Dalam forum ini, para pemangku adat, bedesa adat, dan krama yang berwenang menilai kembali pararem serta memeriksa alasan keberatan dari keluarga laki-laki. Karena perarem tersebut disahkan secara sah melalui perumahan sebelumnya dan telah menjadi bagian dari aturan adat yang mengikat. Desa adat tetap menyatakan bahwa kewajiban adat yang diatur dalam pararem harus dipenuhi. Pendekatan penyelesaian bersifat restoratif, bukan represif, yaitu dengan menekankan pemulihan hubungan sosial dan keharmonisan antara keluarga dan desa adat. Desa adat memberi kesempatan kepada pihak keluarga untuk menyampaikan keluhan, namun tetap menegaskan bahwa sanksi adat berlaku demi menjaga kewibawaan hukum adat. Proses ini selaras dengan asas perdamaian, keseimbangan, dan kelarasan yang menjadi inti penyelesaian sengketa dalam hukum adat Bali. Yang terakhir ada kesimpulan. Kasus perarem kawin nyentana di Desa Adat Kuta menggambarkan bagaimana kekuatan hukum adat tidak hanya hidup, tetapi juga terus bekerja menjaga tatanan sosial masyarakat Bali. Sengketa yang muncul bukan semata soal denda atau kewajiban adat, melainkan tentang bagaimana sebuah komunitas mempertahankan nilai-nilai luhur di tengah dinamika kehidupan modern. Perarem yang disahkan melalui paruman desa terbukti memiliki otoritas yang kuat, mengikat seluruh krama tanpa memandang persetujuan individual, karena ia adalah cerminan kehendak bersama. Penyelesaian melalui mekanisme adat menunjukkan bahwa hukum adat selalu mengutamakan harmoni, musyawarah, dan pemulihan hubungan sosial. Pada akhirnya, kasus ini menegaskan bahwa keberlanjutan tradisi Bali sangat ditentukan oleh pemahaman bersama, keterbukaan, dan kesediaan setiap pihak untuk menghormati aturan adat yang telah diwariskan turun-temurun. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada yang kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.